Yuk, kita intip kisah tentang gadis biasa yang terlalu baik ke semua orang. Dia selalu tersenyum ramah kepada siapa saja, dan gak pernah bisa menolak bantuan. Bahkan sampai harus mengorbankan dirinya sendiri hanya demi menyenangkan orang lain. Dia sadar kalau cuma dimanfaatkan, tapi itu lebih baik baginya daripada dibenci orang. Florence dicintai oleh pangeran dan ksatria, serta dikelilingi orang-orang yang selalu siap melindunginya. Saat memainkan Celestial Marriage, gadis kita ini juga bermimpi bisa dicintai dan dibahagiakan seseorang. Tapi sayangnya impian itu tidak pernah terwujud di hidup ini karena suatu hari saat pulang kerja, dia ditabrak truk yang melaju sangat kencang. Hal terakhir yang dipikirkannya adalah, aku tidak mau mati. Tiba-tiba dia sadar dirinya tidak lagi terbaring di aspal, dia sedang berlari. Sulit sekali untuk berlari, dan saat melihat ke bawah dia sadar sedang memakai gaun panjang yang aneh. Dia menatap sekeliling dan mengenali halaman kastil, serta pohon dunia di kejauhan yang cahayanya menerangi langit malam. Tapi begitu dia menyadari posisinya, seseorang mencengkeram lengannya. Dia berteriak dan sedetik kemudian, sebilah pedang tajam langsung menembus dadanya. Pria yang menikamnya tampak sangat puas karena akhirnya berhasil menangkap Annelies, penyihir jahat yang merusak hidup orang dengan sihir. Ya, setelah tewas di dunia nyata, dia malah masuk ke dalam dunia game Celestial Marriage. Dia malah terjebak di dalam tubuh si karakter penjahat. Kalian harus lihat ini. Annelies yang ditakdirkan mati mengenaskan, kini terkapar berdarah di semak mawar sambil meratapi nasib buruknya. Gadis itu memejamkan mata, lalu tiba-tiba terbangun dan mendapati dirinya berada di tempat yang sangat berbeda. Dia berbaring di ranjang empuk di kamar mewah, merasa sangat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Seorang pelayan masuk dan memberitahu bahwa ayah gadis itu ingin menemuinya di aula utama. Sambil dipakaikan baju, dia mencoba berpikir bagaimana ini bisa terjadi, padahal beberapa menit lalu Annelies baru saja tewas dibunuh. Baru saja dia melangkah menemui Count Norman, pria itu langsung memarahinya habis-habisan karena terlambat. Meskipun pria ini tidak pernah muncul di game, penampilannya persis seperti yang dibayangkan sang heroin. Sang Count menyodorkan beberapa kertas, menyuruhnya tanda tangan dan menyerahkannya ke pelayan. Ternyata itu undangan ke Festival Celestial. Festival ini diadakan setiap 300 tahun sekali, dan Annelies tahu betul karakter utama game pasti akan terpilih sebagai gadis rembulan. Sang Count menyuruh putrinya tidak usah cemas karena Perdana Menteri dan pihak gereja sudah diberi uang pelicin. Saat Annelies bertanya apakah itu uang suap, pertanyaan itu langsung membuat ayahnya meledak marah. Dia melempar gelas anggur yang dipegangnya hingga hancur berkeping-keping di lantai. Sang Count menyuruh Annelies berhenti banyak berpikir karena itu tidak cocok dengannya dan patuhi saja perintahnya. Dia menegaskan bahwa putri keluarga Noman tidak boleh kalah dari yang lain dan wajib menjadi gadis rembulan. Mendengar ayahnya mencaci dirinya tidak berguna dan dilarang gagal, gadis itu pun langsung pergi meninggalkan aula. Dia tahu betul sekeras apapun usahanya dan sebanyak apapun uang yang dihamburkan, Florence lah yang akan terpilih. Sejak awal game dimulai, Annelies memang selalu digambarkan sebagai sosok kejam dan penjahat yang sesungguhnya. Namun melihat betapa mengerikannya sosok Count Norman, karakter utama kita akhirnya paham mengapa Annelies bisa menjadi begitu kejam. Bukan hanya mustahil mengalahkan Florence, gadis ini juga pasti akan tewas mengenaskan dengan berbagai cara. Kita semua tahu dunia game yang dicintainya kini berubah menjadi mimpi buruk bagi Annelies. Di kehidupan sebelumnya, gadis ini memang tidak pernah bisa menolak orang lain dan selalu pasrah menerima perlakuan buruk. Ibu kota kekaisaran adalah kota Himikin, sebuah wilayah yang diberkati oleh cahaya pohon dunia. Setiap 300 tahun sekali, seorang santa terpilih di sana dan dia dijuluki sebagai gadis rembulan. Dengan bersekutu bersama pohon dunia, gadis terpilih ini wajib mengabulkan satu permintaan dari orang berhati murni. Hari ini adalah hari festival celestial, di mana Florence akan terpilih menjadi gadis rembulan yang merupakan adegan pembuka dalam game. Namun berbeda dari cerita aslinya, heroin kita bertekad menghindari takdir penjahatnya. Orang-orang di jalan bahkan pura-pura tidak melihat Annelies. Mereka tahu betul kalau sampai mencari masalah dengannya, nasib buruk yang mengerikan akan menanti mereka. Sang heroin tahu keluarga Annelies sangat dibenci karena kekuasaan dan pengaruh kejam sang Count Norman.
Yakin kalau Florence pasti menang, dia membuang undangannya. Jadi, siap menyaksikan rencana pelariannya bersamaku. Kalian dan aku bakal melihat bagaimana dia membuang reputasi jahatnya. Sang karakter utama mengumumkan bahwa acara telah dimulai dan meminta para kandidat segera memasuki aula. Gadis itu melihat sekeliling, sangat menantikan pertemuan pertamanya dengan karakter utama game ini. Kesombongan analis langsung membuatnya dicap sebagai rival. Dia dulu mungkin menyuap seseorang atas perintah ayahnya. Jadi tidak heran kalau dia sangat yakin akan menjadi pemenang. Dan setelah gagal mendapatkan kemenangan yang dia harapkan, gadis itu merasakan kepedihan dari penghinaan. Tepat saat sang pahlawan wanita sedang memikirkan semua ini, seseorang menabraknya dari belakang. Annalise berbalik dan melihat Florence yang meminta maaf karena sangat ceroboh. Gadis itu tampak sangat manis dan dia merasa sangat senang bisa bertemu langsung dengannya. Sang karakter utama ingat bahwa dia harus memberikan kesan yang baik kepada Florence. Lagi pula, gadis ini kelak akan menjadi sosok berpengaruh besar pada peristiwa dunia. Seseorang yang akan diterima dan dicintai semua orang karena kebaikannya. Florence tersenyum memperkenalkan dirinya pada Annalise, lalu mengajaknya masuk ke aula bersama karena dia juga salah satu kandidat. Karakter utama menjawab bahwa dia tidak berpartisipasi dalam festival itu, namun dengan senang hati menemaninya dan memberikan dukungan dalam kompetisi. Saat itu juga dua anak laki-laki berlari melewati mereka, salah satunya membawa segelas jus. Dia tidak melihat kedua gadis itu menghalangi jalan dan langsung menabrak Annalise. Orang-orang di sekitar seketika membeku ketakutan. Melihat anak itu telah menodai gaun milik Nona Newman, Annalise ingin percaya dia baik-baik saja, namun kehancuran sang penjahat benar-benar mengubah arah jalannya cerita ini. Dia sangat ingin memastikan keselamatan Helmet, jadi dia memutuskan untuk memeriksa jendela lantai dasar terlebih dahulu. Slayer dengan senang hati menunjukkan bahwa ada hutan terdekat yang sangat menguntungkan mereka. Pria tua itu pun langsung menggunakan sihirnya demi meminta bantuan dari pepohonan. Cahaya yang menyinari dinding itu menunjukkan bahwa sang adipati ditawan di bawah tanah. Sang heroin hampir tidak percaya alam, justru berpihak pada iblis yang seharusnya dikendalikan oleh manusia. Lalu, tepat di hadapan Klaus dan Florence yang terkejut setengah mati, Helmet kini berada di pelukan Anneliese. Dia memeluknya erat, bersyukur sang adipati selamat dan dibalas pelukan hangat. Saat Helmet berdiri bersandar pada Anneliese, gadis itu menyadari ada yang aneh pada matanya. Sang adipati memintanya jangan khawatir, explaining he'd been temporarily blinded, but his sight would return soon. Franz berlari mendekat karena mendengar keributan, ingin tahu apa yang telah terjadi selama dia pergi. Klaus berteriak permainan berakhir bagi penjahat yang mencoba mengacau, dan mari kita tunggu kelanjutan takdir mereka nanti. Coba kalian bayangkan, Annalise yang siap memakai sihirnya tiba-tiba menjerit kesakitan. Pangeran mengakui kemampuan sihir gadis itu lumayan hebat, tapi sayangnya Fran berhasil menghentikan serangannya secara total. Dia menuduh para penjahat itu berani menentang pendekar pedang terbaik kekaisaran. Penyihir kuat dan gadis rembulan. Klaus bilang sihir mereka telah terkuras habis, jadi tidak ada peluang untuk menang. Sementara itu, 3 warga lokal sedang berjalan pulang setelah seharian bekerja keras. Setelah berpamitan dengan teman-temannya, salah satu dari mereka baru berjalan beberapa langkah saat melihat cakar raksasa di semak-semak sebelah kanan. Monster raksasa mengerikan berkepala api langsung menerjang pria itu. Sang pahlawan wanita sadar betapa bodohnya dia karena tidak mengira sihirnya akan dicuri dan tidak membawa senjata apapun. Kini dia kehilangan kekuatannya. Terlebih lagi, sang Duke sekarang telah buta sepenuhnya. Sambil bersandar dalam dekapan Helmet, dia bingung bagaimana mereka bisa keluar dari penjara ini. Tiba-tiba, Duke menarik gadis itu lebih dekat lalu berbisik bahwa dia telah menyelamatkannya lagi. Anneliese tidak mengerti maksud ucapannya karena merasa belum menyelamatkannya, meskipun dia sangat bertekad untuk membawa sang Duke keluar dari sana. Helmet mendaratkan kecupan lembut di pelipisnya dan berbisik bahwa semua akan baik-baik saja. 5 menit saja sudah cukup dan dia hanya butuh waktu. Nah, kalian perhatikan Klaus yang menuntut mereka menjelaskan bisikan mesra itu. Dia mengumumkan mereka terjebak, dikepung oleh penjaga di luar ruang bawah tanah. Pangeran memperingatkan jika mereka lolos, mereka akan dicap sebagai buronan dan diburu. Franz mendukung Klaus, menyuruh sang Duke dan gadis itu menghentikan omong kosong lalu menyerah.
Florence yang sejak tadi diam tiba-tiba mulai berbicara, menegaskan kembali bahwa Annelies adalah penjahat di dunia ini, benih keburukan yang hanya membawa masalah, dibenci semua orang, dan sama sekali tidak dicintai. Florence berkata mustahil baginya ingin menjalani hidup di mana semua orang sangat membencinya. Namun dia menambahkan bahwa kedua penjahat itu tidak perlu khawatir karena mereka memiliki peran penting. Mereka berdua memang ditakdirkan untuk dikalahkan oleh sang karakter utama, gadis rembulan. Menatap tajam ke arah Florence. Helmet menyatakan jika memakai logika itu, siapapun bisa menjadi penjahat. Dia tidak bisa membayangkan dirinya atau Annelies dalam peran itu, sehingga ucapan gadis rembulan tidak mempengaruhinya. Namun, dia melarang Florence menyebut calon istrinya dibenci atau tidak dicintai. Bagi Helmet, Annelies selalu melihat kebaikan dalam diri gadis rembulan. Florence menghela napas dan mengaku tidak mengerti maksud ucapan sang Duke. Menggandeng lengan pangeran, dia menyarankan untuk segera menyelesaikan tugas mereka. Tangan Franz langsung memegang gagang pedangnya bersiap menyerang. Duke merengkuh erat Annelies, lalu gadis itu balas berbisik sambil tersenyum bahwa segalanya akan baik-baik saja. Kalian pasti terkejut melihat Helmet yang heran saat Annelies mendadak berbicara pada Florence. Dia mengingatkan gadis rembulan tentang ucapannya yang tidak bisa hidup jika dibenci dan menyebutnya sangat lemah serta naif. Perasaan Annelies tidak lagi terluka oleh kata-kata itu, dan kebencian orang lain juga tidak mengganggunya. Selama orang yang dia sayangi berada di sisinya, hal lain tidaklah penting. Jadi, jika Florence sangat menginginkannya, Annelies siap menjadi sosok penjahat tersebut. Sambil menyeringai, dia menambahkan bahwa dia akan menjadi penjahat yang sangat mustahil dikalahkan. Helmet berbisik bahwa dia melakukannya dengan hebat ditambah waktu yang pas karena bulan mulai menampakkan dirinya. Meskipun Annelies tahu kekuatan sang Duke akan pulih seiring terbitnya bulan, dia tetap bingung bagaimana cara mereka meloloskan diri. Tetapi saat itu juga Helmet memanggil asistennya, Slerd, dengan keras. Iblis yang bertengger di pohon dekat penjara itu langsung memanggil kekuatan alam. Pohon itu menjulurkan dahan-dahannya melewati jendela penjara dan langsung menangkap para pahlawan kita. Sebelum Florence menyadari apa yang sedang terjadi, dahan itu menyambar Duke dan Annelies lalu mengangkat mereka tinggi-tinggi. Dalam sekejap, mereka berada di ketinggian yang tidak bisa dijangkau oleh penjaga. Helmet bertanya apakah Annelies baik-baik saja karena dia rela terjatuh demi melindunginya. Meski semua ini terasa seperti mimpi, gadis itu sadar ini kenyataan. Dia memeluk erat sang Duke, mengakui bahwa dibanding dibenci orang lain, dia jauh lebih takut kehilangan dirinya. Air mata membasahi pipi Annelies saat membayangkan apa yang akan dia lakukan jika tidak bisa melihat Helmet lagi. Sambil membelai wajahnya dan menatap lurus ke matanya, dia mengaku sangat ketakutan memikirkan hal buruk itu terjadi. Kemudian dia mendekatkan wajah Helmet dan dengan lembut mendaratkan kecupan hangat di dahinya. Duke tidak percaya dengan apa yang terjadi dan dia hanya bisa memanggil namanya. Merasa sentuhannya begitu menenangkan, Annelies tiba-tiba mendekat lalu mencium bibir Helmut. Usai ciuman itu, dia terkekeh malu, lega karena pria itu tidak bisa melihat wajahnya saat ini. Atau dia akan mati karena sangat malu. Dia menyarankan mereka segera kabur begitu penglihatannya pulih. Namun sang Duke tiba-tiba mengaku sudah bisa melihat. Ternyata kekuatannya telah kembali seutuhnya begitu dia berada di luar ruangan. Kita akhiri di sini dengan Annelies yang malu menyembunyikan wajahnya di dahan pohon dari tatapan manis Helmet. Kalian harus dengar janji manis cowok ini yang bersumpah gak bakal pergi dan siap ngelindungin dia apapun rintangannya. Saat kemudian, tepat ketika rembulan muncul di balik gunung, pakaian sang Duke langsung robek hancur dan gigi taringnya tumbuh sangat tajam. Tepat di hadapan para ksatria yang ada di bawah, Helmet berubah menjadi monster yang mengerikan. Para prajurit sangat gemetar, ketakutan sampai tidak sanggup lagi memegang senjata di tangan mereka. Franz pun langsung bertindak menggunakan sihir untuk menyedot kekuatan sang Duke agar dia tenang. Namun, sang penyihir gagal total karena lingkaran sihir miliknya tiba-tiba pecah berkeping-keping. Franz terpaksa mengaku kepada sang pangeran bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa karena kekuatan Helmet terlalu luar biasa. Lingkaran sihir itu hancur total dan sama sekali tidak berdaya menghadapi pancaran kekuatan cahaya rembulan. Annelies mengusap bulu lebat Helmet yang sedang menggeram, lalu menegaskan kalau mereka bukanlah si cantik dan si buruk rupa, melainkan iblis dan penjahat.
Dan tidak ada cara bagi orang-orang di bawah sana untuk menang, kecuali jika mereka langsung menyerah saja. Tidak ada yang menduga bahwa Florence telah mengirim burung pembawa pesan ke lereng gunung yang penuh dengan monster. Nah, perhatikan baik-baik ya, burung itu terbang menyebarkan kutukan ke para monster demi membantu majikannya memenangkan pertempuran licik di depan mata kita. Florence berpikir bahwa sudah saatnya penyihir jahat itu lenyap dari dunia ini selamanya. Tiba-tiba seorang pengawal berlari kencang menuju pangeran untuk membawa kabar darurat. Mereka berteriak panik bahwa bencana besar telah terjadi karena monster-monster mulai bermunculan di ibu kota. Monster itu tidak hanya ada di sana, tapi juga menyerang beberapa desa sekaligus. Pasukan pengawal kekaisaran kewalahan menghadapi mereka. Melihat kepanikan orang-orang di bawah, sang pahlawan wanita mencoba mencari tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Helmet menjelaskan padanya bahwa monster bermunculan di seluruh negeri dan para ksatria tidak akan mampu menandingi mereka. Sadar waktu mereka sangat tipis dan harus bergegas, sang Duke langsung mendekap gadis itu dengan cakar besarnya lalu melompat tinggi. Friends yang menyadari pelarian mereka segera berlari untuk memberitahu Klaus. Sementara itu, para ksatria sedang menunggu perintah pangeran tentang cara menangani monster dan menyelamatkan warga lokal. Klaus sendiri benar-benar bingung dan tidak sanggup berpikir jernih. Sambil melesat cepat menembus hutan, Helmet berbisik pada Annelies bahwa kejadian di desa barat kemarin terasa sangat mencurigakan. Dia sangat yakin seseorang sengaja melepaskan monster lembah itu kepada mereka. Sang Duke tiba-tiba berhenti dan melepaskan raungan dahsyat yang menggema ke segala penjuru. Seketika itu juga, monster yang tadinya menyerang warga desa langsung berbalik arah dan mulai merayap menuju satu titik yang sama. Para ksatria yang dipimpin Elgar terbelalak heran tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tak butuh waktu lama, ribuan monster berkumpul tepat di hadapan sang Duke. Dia menggenggam tangannya erat dan bertanya apakah kekuatannya telah kembali setelah lingkaran sihir penyihir itu hancur berantakan. Di tengah kerumunan orang banyak, Helmet meminta Annelies untuk menunjukkan kekuatan besar yang selama ini sangat mereka takuti. Rencananya adalah membiarkan Annelies menyelamatkan semua orang menggunakan sihirnya. Sihir hitam Anneliese memang bisa menghancurkan segala hal, termasuk makhluk hidup. Namun dia tahu kekuatan ini bisa dipakai untuk kebaikan dan sekarang saatnya membuktikan itu. Sambil mengulurkan tangannya, dia bertanya apakah monster-monster ini benar-benar berbahaya. Sang Duke menjawab mereka berasal dari lembah utara dan bisa meniru kehidupan, namun itu bukan masalah. Dia pun merangkul pundak Annelies dan memintanya untuk tidak perlu merasa cemas. Kini mereka sadar sihir hitam terbukti ampuh melenyapkan monster. Padahal satu monster biasanya butuh 10 ksatria, tapi dia mengatasinya dalam hitungan detik saja. Elgar tercengang melihat warga berlari mengucapkan terima kasih kepada Nona Noman atas penyelamatan yang luar biasa itu. Keesokan harinya, rumor tersebut langsung menyebar luas ke penjuru ibu kota. Banyak orang merasa sangat kagum dengan kehebatan sihir hitam Anneliese. Bahkan beberapa orang menganggap kekuatannya jauh lebih bisa diandalkan daripada para gadis rembulan. Namun Elgar meragukan hal itu karena Helmet sedang dikurung ketika para monster mulai berdatangan. Apalagi monster juga sempat muncul pada siang hari, yang menandakan bahwa siklus hidup makhluk liar tersebut sedang kacau. Elgar tidak mengira bahwa Duke bersalah, namun sang pangeran tetap tidak paham dengan situasi rumit yang sedang dia hadapi. Klaus tetap bersikeras pada dugaannya bahwa Duke dan Annelies hanya memanfaatkan situasi demi mendapatkan simpati dari seluruh rakyat kekaisaran. Sementara itu, di dalam kastil Duke, Orto tiba-tiba mendobrak pintu kamar Annelies untuk mengajaknya pergi sarapan bersama. Butuh usaha yang cukup keras untuk menenangkan bocah itu setelah kegaduhan semalam. Kejadian luar biasa tersebut membuat Annelies dan Duke bahkan belum sempat mengobrol kembali. Sebenarnya, Helmet sempat memintanya datang ke kamar pribadinya nanti malam, namun dia sengaja tidak pernah muncul. Dan itulah akhir dari semua ketegangan ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah Annelies bakal berani nemuin sang Duke setelah insiden ciuman romantis kemarin? Kalian harus tahu, Annelies akhirnya memutuskan beralasan langsung ketiduran semalam demi menghindari situasi canggung ini. Sang pahlawan wanita membuka pintu, siap membersihkan diri sebelum sarapan. Tapi Helmet sudah berdiri di ambang pintu dengan wajah yang sangat serius.
Sang Duke berdiri membawa nampan berisi sarapan dan langsung bertanya kenapa dia tidak menemui dirinya tadi malam. Annelies memutuskan tetap pada rencana awalnya dan beralasan bahwa dia langsung terlelap karena sangat lelah. Meskipun dia sangat berharap Helmet tidak marah, situasinya justru tampak berjalan ke arah yang berbeda. Annelies kebingungan setengah mati dan berharap mendapat bantuan dari Orto, tapi bocah itu hanya berdiri gugup sambil melirik ke sana kemari. Tanpa sepatah kata pun sang Duke melangkah masuk sementara Annelies mulai membuat berbagai alasan bahwa dia sebenarnya ingin datang. Akhirnya Annelies mengumpulkan keberanian dan langsung mengaku bahwa dia sebenarnya takut diinterogasi soal kemarin dan tidak tahu cara menghadapinya. Memanfaatkan kesempatan emas itu, Helmet langsung bertanya secara blak-blakan apakah dia benar-benar yakin dengan ucapannya kemarin. Karena Annelies sama sekali tidak paham maksudnya, ucapan Helmet mendadak terhenti. Dia mengaku tidak lagi memiliki perasaan pada keluarganya ataupun Florence, lalu tiba-tiba terdiam dengan wajah memerah. Dia menyuruh Helmet berhenti menggodanya lalu segera melompat ke kasur berusaha bersembunyi di balik selimut hangat. Sang Duke mengikutinya dan berdiri di pintu kamar sejenak, memandangi gadis yang sedang meringkuk seperti bola itu dengan senyuman lembut. Kemudian, Helmet berlutut di samping Annelies dan memintanya keluar, berbisik bahwa dia merasa sudah menunggu terlalu lama. Sang pahlawan wanita tidak bisa membantah hal itu, hingga akhirnya dia mengintip perlahan dari balik selimutnya. Melihat Helmet yang tersenyum membuatnya merasa sangat lega, Annelies pun memberanikan diri untuk memastikan apakah dia masih kesal padanya. Annelies langsung memeluknya erat, merasa beruntung bisa melihat sisi manisnya yang bisa merajuk, tertawa, dan tersenyum. Dia pun mengingatkan janji Helmet untuk memberikan apapun yang dia inginkan. Padahal dulu dia berpikir tidak akan ada yang mencintainya dan hanya bisa mengagumi kisah bahagia orang lain. Annelies tahu seluruh negeri kini akan mengawasi mereka dan dia khawatir sang Duke harus menghadapi tekanan yang sangat berat. Namun Helmet menjelaskan bahwa dia terisolasi sejak lahir dan tidak pernah cocok dengan manusia yang sangat membenci iblis. Sebaliknya, dia justru selalu bisa berhubungan baik dengan para iblis. Itulah alasan utama Helmet memutuskan sudah saatnya memilih pihak. Sang Duke memang ditakdirkan untuk menduduki tahta Raja Iblis. Mendiang ayahnya sangat dihormati oleh rakyatnya dan kekuatan sihirnya luar biasa besar melampaui siapapun di dunia. Namun saat ini bangsa iblis kehilangan raja. Mereka terpaksa bersembunyi ketakutan dari manusia dan hidup mereka semakin memburuk setiap tahunnya. Meski begitu, sang Duke meragukan apakah Annelies akan sudi tinggal di sebuah negara yang hanya dihuni oleh para iblis. Di luar dugaan, gadis itu justru berseru gembira bahwa rencana tersebut sangat luar biasa dan Helmet akan menjadi raja sempurna. Memang dia terlihat menyeramkan pada awalnya, tapi aslinya berhati sangat lembut. Annelies yakin dia akan menjadi raja yang hebat. Namun sebelum meminta kemerdekaan wilayahnya kepada kaisar, sang Duke harus menyelesaikan masalah monster-monster mengerikan itu terlebih dahulu. Sekarang dia tampak seperti penjahatnya. Sang pahlawan heran bagaimana Duke yang berwujud singa bisa mengumpulkan semua monster itu sejak awal. Helmet menegaskan bahwa dia sama sekali bukan singa. Meski dia terus memohon penjelasan, sang Duke hanya bilang dia akan mengerti nanti. Nah, perhatikan saat dia tiba-tiba pingsan, dia meminta Annelies untuk jujur jika ada hal yang mengganjal. Annelies pun menjawab bahwa ritual pohon dunia akan segera dilaksanakan. Dia berharap jika semuanya berjalan lancar, semua masalah ini akan selesai. Duke memastikan kembali apakah dia tidak salah dengar. Pria itu memutuskan meminta audiensi kepada pamannya untuk mengajukan permohonan resmi pada awal minggu depan. Helmet juga menambahkan bahwa Annelies harus ikut pergi bersamanya. Duke mendekat, merengkuhnya lembut, lalu mendaratkan kecupan manis di bibirnya. Dia tersenyum lebar dan berkata mereka harus memberitahu sang paman tentang rencana untuk meresmikan hubungan mereka.